ke bandara, ke airport. Sekarang sudah dapat menikmatinya. Berberangkat 5 jam, ada sampai 6 jam daripada Jakarta menuju Bogor. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang patut kita ambil patokan, yang patut kita ambil ibrah, yang pada saat ketika dengan kita di dunia, yang walaupun jam, yang walaupun macet, yang walaupun susah, tapi kita masih punya leluasa untuk memilih pilihan, untuk mencari alternatif. Tapi kalau pada mata kita sudah tidak melihat, telinga kita sudah tidak mendengar, tangan kita sudah tidak bergerak, kaki kita sudah tidak dapat dilangkahkan, leluasa sudah tidak ada, bukan lagi kita yang memerintah, bukan aku. Kalau di dunia masih masih ada saya. Kita boleh pilih, ini duitku, ini kekayaanku, ini wewenangku, ini jabatanku, ini kedudukanku, ini pangkatku, ini tahtaku, ini hartaku, ini leluasaku, ini pemerintahanku. Tapi kalau pada saat itu sudah lenyap, yang berkuasa tidak lagi kita di alam kubur, itu kita berkata ya Arhamar Rahimin. Itu baru berarti wilayah Arhamar Rahimin. Seketika dengan kita sudah terperangkap di dalam kubur kita masing-masing. Satu-satunya bukan lagi hartanya Anda, bukan lagi jabatan kamu, bukan lagi pangkatnya, bukan lagi kedudukannya, bukan lagi harta dan tahtanya. Yang sangat-sangat kita harapkan pada saat itu belayan kasih sayang daripada ya Arhamar Rahimin. Belajar Mahatazin Ulaki ini sebagai satu pelajaran kita kepada kita, apakah kira-kira dengan kita tanggap dengan keadaan itu juga seperti apa. Mungkin saya memberikan satu gambaran secara sederhana. Kadang-kadang handphone itu tidak kita pakai, atau juga kereta tidak kita gunakan, itu gara-gara karena hanya dengan tayarnya saja pancing. Satu saja. Disebabkan karena banyak pecah, akhirnya dengan kita tak pakai, akhirnya kita biarkan saja parkir sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 2 tahun kita biarkan parkir tidak dipakai. Begitu kita mau menggunakannya, ternyata rusaknya bukan lagi dengan ban, bukan lagi dengan tayarnya, ternyata dengan akinya rusak, dinamonya rusak, bensinnya rusak, macam-macam jadi berlebat. Masya Allah, tabarakallah, paham dengan bahasa yang seperti itu. Begitu juga mungkin dengan lampu ini kita tidak tanggap banget. Saya lihat apapun yang kelihatan agak janggal, saya pikir bagaimana supaya kita bisa memperbaikinya. Lampu kita tidak menyala. Nanti mungkin pada suatu ketika kalau kita biarkan saja dia mati begini, akhirnya tidak lagi dengan bolanya yang mati, mungkin akan hangus terbakar, mungkin tak nampak lagi, akan lebih merugikan. Begitu juga dengan kulkas, biasanya malas dengan kita beri plaknya, itu cuma sederhana, harganya tidak lebih daripada 3.001 dan kita masukkan, selesai. Tapi kita nggak mau repot, nggak mau capek, nggak mau keluar duit, atau nggak ada waktu, akhirnya kita pasang kabelnya langsung, jolokan ke dalam, begitu, akhirnya dinamonya habis dalam 600.000 perbaikan. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud, kalau tadi pada waktu berpikir dan saya masih melihat ada orang yang malas itu diobati, penyakit itu diobati, ngantuk diobati, malas diobati, tak leluasa diobati. Jangan dibiarkan, nanti akan merebak bertambah dengan bermacam-macam gangguan. Sehingga dengan kita sudah tidak leluasa langsung, bukan cuma hanya mengantuk, tapi justru tertidur, bukan cuma tertidur, justru pada waktu berzikir sampai pitan. Syukur kalau pitan itu karena berzikir, tapi pitan itu kena gangguan-gangguan yang lain. Jadi kesimpulannya ini untuk yang ketiga, penyakit apapun jangan dibiarkan nanti merebak. Asalnya satu saja, kudis di sini, atau juga panah di sini, atau jerawat di sini, biarin. Akhirnya kudis bertambah dengan campaknya, dengan bisulnya merebak, akhirnya sudah penuh badannya dengan penyakit kulit, tidak dapat disembuhkan dan susah untuk disembuhkan. Begitu juga halnya dengan kita. Alhamdulillah bukan berborok tapi keringin. Saya nak tanya kepada kawan-kawan yang tadi daripada Banjarmasin atau yang datang daripada Banjar atau alumni di sini, nih dengan Bang Hadi daripada Medan, maaf daripada Lombok, nih dengan kawan-kawan yang bersama kita pada pagi hari ini, secara jujur pengen tak kita punya
mobil. Habib pengen rumah, pengen. Taufik mobil, pengen. Rumah, mau. Kemudian pengen tak punya istri? Pengen. Pengen kawin? Pengen. Pengen punya duit? Ya. Pengen punya jabatan? Iya. Pengen punya handphone bagus? Iya. Pengen punya istri 2? Iya. Pengen punya uang dalam simpanan akun kita sekian ribu juta rupiah? Iya. Kira-kira ada juga keinginan yang seperti itu seketika dengan kita tengok, lihat seseorang, Masya Allah khusyuk dalam beribadah. Ada tak keinginan kita yang seperti itu? Dalam benak khayalan kita, terbuka hati kita seketika dengan teman-teman kita bisa bertahajud sampai habis? Kira-kira terbuka hati kita seketika dengan kita tengok orang dengan lantunan doa, ya Hayyu ya Qayyum. Ada keinginan kita untuk mendapatkan khasyah yang seperti itu yang Nabi kita sabdakan, setetes air mata yang meleleh daripada kedua kelopak matamu itu mampu untuk memadamkan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita tidak punya raghbah dan juga tidak punya keinginan kuat seperti itu? Pengenkah dengan kita tadallul, inkisar? Pengenkah dengan kita punya ketenangan, bening, khasyah, inkisar, nyamar, khusyuk? Betul-betul seperti pada waktu kita makan es krim. Makan es krim, begitu kan? Nggak mau habis. Besarnya seukuran apalah, tak kisah, jangan salah paham. Ukurannya segini panjangnya, yang ada kayunya di ujung tuh. Kita lihat anak kecil makan, ya Allah, sampai kita bukan juga cemburu, tapi meleleh liur kita. Begitu dia makannya, Masya Allah. Dia nikmati. Sekarang kira-kira sudah kita nikmati seperti itu tak? Pada waktu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau pikiran kita masih menerawang ke sana dan kemari? Pernah kita nikmati tak seketika dengan kita bertasbih subhanallah 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 subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Sucikan hati kami, sucikan ekonomi kami, sucikan hidup kami, sucikan perangai kami, sucikan perilaku kami, kehidupan kami, lingkungan kami, masyarakat kami, keluarga kami. Itu kita khayalkan pada saat ketika kita menyebut subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan nafasnya alhamdulillah, dengan pendengarannya alhamdulillah, dengan penglihatannya alhamdulillah, dengan makannya alhamdulillah, masih leluasa lagi dengan kita masih boleh berjalan, masih leluasa lagi dengan kita bisa bergerak, masih leluasa dengan kita boleh ke sana dan kemari, masih punya pilihan, masih ada ikhtiar, masih ada kehendak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali kita menyuap yang sepatutnya tiap suapan itu dengan hamdalah. Itu kita syukuri. Tapi kita secara global, maka jangan sampai tidak cukup dengan hitungannya 33 kali. Sebab kita tidak dapat menghitung berapa jumlah bilangan rahmah, nikmat, anugerah, perlindungan, apa ya Al-Maula Jalla wa'ala yang tidak dapat dihitung dengan angka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada yang lepas pandang daripada kita rangkaian doa yang senantiasa kita baca. La taj'alid dunya akbar hammina. Jangan sampai dunia itu yang terbesar dalam pikiran kita. Keretanya, mobilnya, duitnya, jabatannya, hartanya. Jangan sampai dunia itu yang terbesar di dalam hati kami. Kemudian yang berikutnya, ini untuk semuanya yang tidak banyak terbabit, yang tidak banyak bergelut dengan ilmu agama, permintaan kita di situ wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai mablagh kesudahan daripada ilmu kami itu dunia.
Teknologi sampai jadi bapak profesor, botak kepalanya sudah tidak ada rambut, bapak profesor elektrik, bapak profesor ekonomi, bapak profesor pembangunan, bapak profesor tanaman, ataupun juga urin, ataupun juga tai atau apalah dengan pakar spesialis kita. Pakar spesialis dari bidang apa? Itu ternyata mablagh ilmina, kesudahan ilmu kita dalam bidang kulit. Mablagh ilmina dalam bidang tulang, mablagh ilmina dalam bidang kencing, mablagh ilmina dalam bidang tai, mablagh ilmina dalam bidang bangunan. Kita tidak mau seperti itu. Mablagh ilmina itulah ma'rifatul maula jalla wa ala. Kita mengenal Allah jalla wa ala. Jadi kalau seandainya mablagh ilmina, kesudahan daripada ilmu kami itu bukan kepada ilmu agama, bukan kepada kebaikan, bukan kepada ma'rifah, bukan kepada ma'rifatul asrari wal haqa'iq, haqa'iqil hayat, haqa'iqil kaun. Kalau bukan membawa kita ke arah sana, maka dari waktu ke waktu, dari masa ke semasa, perputaran waktu dan juga perjalanan hidup itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, waliyadzubillah. Justru kita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, izdada ilman walam yazdad huda. Itu bagi orang yang bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak seiring dengan hidayah daripada Allah. Justru dia semakin jauh daripada Allah. Bagaimana kalau izdada malah? Bagaimana kalau dengan izdada proyek A? Itu diarabkan dulu. Kalau bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, akan semakin jauh dia daripada Allah. Tapi bagaimana kalau yang bertambah itu duitnya? Tapi bagaimana kalau dengan bertambah itu politiknya? Tapi bagaimana kalau dengan yang bertambah itu ekonominya? Tapi bagaimana kalau dengan bertambah itu jabatannya? Yang tentu kalau dengan ilmu saja, sepatah kata ilmu, ayatun min kitabillah yang kita pelajari itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang. Tapi yang bertambah sekarang bukan ilmu, dengan ilmu pun terancam kalau tidak diganding atau tidak disertai, kalau tidak diiringi dengan hudan, izdada hudan, bimbingan dan petunjuk daripada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da. Wal iyadu billah. Kalau yang bertambah itu harta semata-mata, umurnya yang bertambah, pangkatnya yang bertambah, jabatannya yang bertambah, anaknya yang bertambah, istrinya yang bertambah, rumahnya yang bertambah, mobilnya yang bertambah. Itu bukan lagi huda. Walam yazdad minallahi, jamak daripada huda apa? Baik, jamak daripada huda. Walam yazdad minallahi hidayat. Begitu? Bukan. Nah, kelah hidayat. Itu hidayat tuh hidayah. Jamaknya hidayat. Tapi kalau huda apa, Beb? Huda jamaknya apa? Ayo, belajar salam. Beb. Huda. Atau itu sudah dengan makna jamak karena dia nakirah. Karena dia nakirah lil jins. Seperti itu ceritanya. Jadi mudah-mudahan ke depan pada masa kita berzikir, coba kita lenyapkan tajuknya. Subuh ini ngantuk juga sebenarnya, ngantuk. Jadi bagaimana kita mampu untuk menghilangkan mengantuk itu dari mata kita pada masa kita menyebut, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dengan belajar kitab Al-Ibar dalam 45 menit. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin Allahu rabbuna. Ayo minum. Minum.